Halo, hai kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Terima kasih banyak ya kamu udah mau ngeklik video ini. Nah, sekarang tarikan kartu tarotnya untuk cari tahu tentang seseorang yang saat ini sedang hadir ya, sudah hadir dalam hidupnya kamu. Nah, kita mau cari tahu nih kehadiran dia ini sebenarnya mau ngapain nih ya ke kamunya. Atau kita akan lihat bagaimana sih berikutnya energi yang akan dia manifestasikan dalam hubungan antara kalian berdua, oke? Namun sebelum Mari memulai, perlu kamu ketahui bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan ya pembacaannya vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke ya, baik ya, langsung aja kita mulai. Kita lihat dulu siapa dia ini yang sesungguhnya ya. Bagaimana kehidupan pribadi dia ini yang sesungguhnya. Oke. Baik. Jadi ini kalau Mari lihat bisa ya seseorang yang pernah terluka ya, terutama terluka ketika di awal-awal masa remajanya dia kayaknya gitu ya, atau ini adalah orang yang pernah terluka ketika pertama kali jatuh cinta gitu ya, sehingga nampaknya ada sedikit kepesimisan bahwa dia ini seseorang yang layak untuk dicintai, yang layak untuk disayangi. Sebenarnya ini orangnya itu apa ya, lembut banget gitu ya, ini orangnya penyayang ini sesungguhnya gitu. Tapi karena ada peristiwa yang cukup mengecewakan dia gitu ya, ada rasa ketidakpuasan dalam relationship, dalam berinteraksi di urusan kasih sayang dengan seseorang gitu ya. Dan tentu saja kejadian peristiwa itu membuat dirinya sedikit merasa trauma gitu ya. Dan ini orang yang nampaknya mencintai ya, sampai sekarang ini nampaknya masih mencintai seseorang yang menjadi cinta pertamanya dia, seseorang yang pertama kali membuat dia mengetahui, walah ini toh artinya cinta. Nah seperti itu ya, oh kayak gini ya rasanya jatuh cinta, walah begini rasanya patah hati, seperti itu ya. Jadi dalam urusan asmara, Mari lihat dia pertumbuhannya agak kurang gitu ya, agak kurang di situ pertumbuhan asmara. Jadi menyikapi relationship dengan orang lain gitu ya, ini mungkin dia masih butuh banyak belajar lagi. Pengen disayangi, pengen menyayangi, tapi takut gitu ya, bolak-balik ini sebentar keinginan dia untuk jatuh cinta ya, membuka diri untuk urusan asmara, sebentar dia gentar, sebentar dia takut gitu. Jadi secara emosional ya, si seseorang ini tuh masih goyang di sini gitu ya, masih goyang banget. Dan jangan-jangan ya tadi ya ada beberapa yang masih kepikiran menunggu si yang pernah membuat dia patah semangat dalam urusan asmara. Ada sifat kekanak-kanakan gitu ya, ada sifat kekanak-kanakan dalam menyikapi cinta. Padahal butuh nih, butuh banget cinta, butuh banget kasih sayang. Karena dia memang terlahir gitu ya, sebagai seseorang yang terus-menerus harusnya itu mengekspresikan rasa. Tapi ya tadi karena ada ketraumaan itu gitu ya, karena ada satu tuntutan gitu untuk dipenuhi berlebih-lebih daripada orang lain. Dari orang lain gitu. Jangan-jangan ya tadi ya, mungkin pun dari keluarga dia kurang kasih sayang nih gitu, atau vice versa, dari keluarga dia itu dimanja banget gitu ya, sensitifan orangnya gitu, mudah terluka dia orangnya gitu ya. Jadi manjanya dia, manja ini membutuhkan orang lain sebagai batu sandarannya dia gitu, untuk perasaan. Jadi aku akan bahagia kalau orang lain membuat aku bahagia, seperti itu. Jadi kayak yang rasa bertanggung jawab untuk kebahagiaan diri dia agak kurang, masih butuh orang lain
Nah, seperti itu ya. Kalau dia pernah punya trauma, healing ini tuh dia takut. Gitu ya. Atau mungkin dia bukan takut, tapi dia nggak tahu bahwa ada sesuatu di dalam diri dia itu tuh yang harus disembuhkan. Nah, seperti itu ya, pernah merasa ditolak oleh seseorang, tapi kemudian memori itu menggelayuti dirinya ya, dan membuat dia kesulitan dalam interaksi urusan asmara. Seperti itu, pedih yang dia rasakan tuh masa lalu dia tuh pedih gitu loh. Gitu ya, kepedihan itu ditarik-tarik sampai sekarang gitu. Sebentar dia ingin membuka diri untuk mencoba lagi jatuh cinta, tapi sebentar dia gentar lagi. Seperti itu. Jadi ini masih belum bisa mencintai secara 100% ya, untuk orang baru yang hadir dalam hidupnya dia gitu. Terlalu malu atau merasa tidak pantas untuk dicintai. Nah, seperti itu ya. Dan juga terlalu sensitifan gitu. Ini kelewatan sensitifannya. Gitu ya. Jadi kesensitifannya ini tuh bisa kayak yang bikin dia ini tuh menyusahkan diri dia sendiri. Dikit-dikit orang lain salah, dikit-dikit orang lain keliru, dikit-dikit orang lain kayak yang nyakitin dia. Padahal belum tentu seperti itu. Dia saja yang rapuh, tapi jangan-jangan dia tidak tahu untuk menguatkan dirinya dia di soal perasaan. Gitu. Jadi kontrol emosi masih butuh masuk dalam tahap pembelajaran. Nah, seperti itu ya. Telah jatuh cinta dengan seseorang, tapi kemudian cintanya dianggap dia dipatahkan oleh seseorang. Nah, seperti itu ya. Iya, kamu pasti tahu ya, kalau dia ini penyayang banget sama kamu, gitu ya. Sayang banget ini, sayang banget dia kalau mari lihat sama kamu, gitu, ya. Tapi ya dia penyayang banget sama kamu ini. Cuman, gitu ya, kamu ini bisa seseorang tuh yang membangkitkan memori dia itu. Untuk saat sekarang mungkin dia tidak dalam posisi ingin berpacaran gitu, tetapi ingin langsung masuk dalam pernikahan. Nah, seperti itu. Atau ini energi bolak-balik. Dia orang yang belum siap untuk bertanggung jawab dalam hubungan yang serius. Jadi ada salah satu di antara kalian, entah itu kamu ataupun itu dia, yang dia tangkap gitu ya, yang dia ketahui, wah ini pengen nih tidak dalam hubungan main-main, pengen nih dalam hubungan diikat dalam pernikahan gitu ya, pengen punya anak, katakan gitu, pengen punya relationship yang long term gitu ya. Tetapi yang satunya lagi kok kayaknya enggan. Yang satunya lagi kok kayaknya itu apa ya, belum mempersiapkan diri ke arah lebih bertanggung jawab lagi dalam sebuah relationship gitu. Entah ini tuntutan kamu ya, mau menikah dengan dia, mau punya hubungan yang serius dengan dia ya, entah ini kemauannya kamu ingin serius tadi, tapi di saat sekarang dia belum siap gitu loh. Dia belum siap di sini. Dia belum siap untuk menjadi orang yang dewasa gitu ya, menjadi bapak seseorang, menjadi ibu dari seseorang, menjadi suami, menjadi istri. Dia belum siap. Nah, di sana ya kayak kita. Atau dia bisa gini juga ya, dia yang menuntut, udah capek aku nih, udah capek aku nih untuk main-main ya di urusan hati. Maunya itu langsung udah dah merit aja
gitu. Udah deh, langsung diikat dalam pernikahan saja. Tapi bisa dia melihat kalau kamu tuh pergi, kalau kamu tuh nggak mau, gitu loh. Tapi dia tahu sebenarnya kamu nih baik, gitu ya. Sebenarnya kamu nih penyayang. Nah di sana, cuman nggak jumpa saja ini maksud dan tujuannya apa, nggak nemu aja di sini, seperti itu, ya. Ada yang masih pengen, bebas lagi di sini. Nah kayak gitu ya, dia temukan di sana, seperti itu. Jadi dia bisa mengkoreksi diri dia sendiri, gitu loh. Mengkoreksi dalam artian kayak gini ya, bukan mengkoreksi tapi melihat diri dia sendiri ya. Mari rasa lebih cocok kayak gitu. Dia di sini bisa melihat diri dia sendiri. Oh, kebutuhanku adalah ini, gitu. Oh, dia yang ternyata belum mau pernikahan ya, gitu. Dia belum mau pernikahan. Mungkin dia melihat kalau kamu tuh udah luar biasa sekali dalam relationship ini. Kamu memperlihatkan kedewasaanmu di sana, gitu ya. Kalau kamu pria, dia kayak ngerasa, wah kamu ini udah kayak perlakukan aku seperti istrimu ya, gitu. Padahal masih pacaran modelnya, gitu ya. Wah kamu ini udah bersikap ya, seolah-olah kamu ini adalah suami. Nah kayak gitu ya. Kamu udah total nih ke dia, gitu. Kamu udah mendekati kesempurnaan nih sebagai seorang pasangan, gitu ya. Tapi dia terlalu takut gitu loh, mengakhiri masa lajangnya dia untuk bisa bersama dengan kamu. Nah seperti itu ya. Ada kegentaran di sana, ada rasa takut di sana, gitu. Ada rasa takut. Iya, lagi-lagi nih ya, masa lalu kok kayaknya kuat banget ini. Masa lalu kuat banget mengikat dia di sini. Ini nampaknya ya, yang menjadi tantangan kepada dirinya untuk dapat mengecap manisnya cinta, itu adalah diri dia sendiri. Seperti itu ya. Tidak bisa dia sungguh-sungguh, setidaknya untuk sekarang. Tidak bisa dia sungguh-sungguh terbuka kepada seseorang yang padahal benar-benar ini kalau mari lihat ya, benar-benar ini energinya kamu tuh tidak mau main-main dengan dia gitu ya. Nah di sana. Dan ada beberapa di sini tuh dia bisa kayak ngelihat kalau kamu tuh karena keseriusannya kamu ya ingin dalam sebuah hubungan. Dan ketika kamu tidak menemukan bahwa dia bisa memberikan energi yang sama seperti yang kamu berikan dalam relationship ini, dia tahu kalau kamu tuh bakalan bisa pergi dari dia. Gitu. Kamu bakalan tinggalin dia. Walaupun sudah banyak effort yang kamu berikan dalam relationship ini. Gitu ya. Udah banyak upaya yang sebenarnya itu lebih dari cukup yang sudah yang dia terima dari kamu, di luar dari kelayakan sesungguhnya ya, caranya kamu memperlakukan dia gitu. Tapi walaupun kamu udah jor-joran ini ya ngasih sama dia, tapi dia tahu kalau kamu ini sebenarnya mampu untuk meninggalkan dia, karena ya tadi ya tujuannya kamu adalah bukan dalam permainan, bukan dalam upaya uji coba gitu ya, ngejalani tapi tanpa kejelasan. Kamu ini kan mau yang terang benderang semuanya, koneksinya gitu ya. Kamu udah cukup dewasa, kamu merasa sudah cukup dewasa,
untuk mempersiapkan sebuah hubungan rumah tangga, gitu ya. Kamu udah punya kualitas lah sebagai seorang pasangan yang layak untuk dibawa ke jangka panjang. Nah, ketika dia tidak memberikan energi yang sama kepada kamu, dia tahu kalau kamu nih bakal bisa ninggalin dia. Tapi yang lucunya nih ya, yang lucunya itulah mungkin sikap kekanak-kanakan dia itu ya. Ketika kamu pergi dari hidupnya dia ini bisa kayak ngerasa dia terluka nih. Semakin terluka dia, bahkan dia bisa di sini tuh kayak benci dan dendam ke kamu, gitu loh. Aneh ini kalau mari lihat, itu ya. Jadi playing victim sekali di sini dia, gitu. Dia nggak rela, gitu ya. Kalau apa-apa yang indah dari kamu itu kamu bawa pergi keluar dari hidupnya dia, nggak rela dia di sini, gitu loh. Ini bisa orang semakin jatuh lagi nih ke kepesimisan hidup dalam artian cinta ya, dalam urusan cinta ya, gitu. Ini bisa nanti berubah menjadi playboy atau playgirl ini, gitu loh. Tapi kayak yang kamu ini kan udah yang sungguh-sungguh gitu ya dengan dia, gitu kan. Kamu kan udah seriusan ini dengan dia, tapi dia kayaknya nggak mau menyeimbangi energinya kamu gitu. Kalau mari lihat ya, gitu. Dan ini hati-hati ya, bisa aja sikap kekanak-kanakannya ini tuh ya menyebabkan masalah dalam hidupnya kamu, dan dia bisa tidak mau bertanggung jawab, gitu loh. Dia nggak mau menjadi bagian dari membersihkan masalah yang sudah dia ciptakan dalam hidupnya kamu, menolak dia di sana, gitu ya. Jadi misalnya begini, ini contoh aja nih ya. Dia menghamili kamu misalnya gitu. Ketika dia menghamili kamu, dia lari tuh, dia kabur itu. Maunya dia kamu aja yang memberesin, kayak gimana? Nah, itu contoh aja ya. Nah, di situ. Dia bisa aja memang menikahi kamu berikutnya, tapi fungsinya dia sebagai suami ini bisa hampir-hampir tidak ada. Nah, di sana dia. Namun dia akan berontak kalau misalnya kamu pengen membebaskan diri dari koneksi ini. Dia bisa bilang kalau kamu tuh makin menghancurkan dia, gitu ya. Dia bisa ngeblame kamu, semakin membuat dia terpuruk, gitu. Padahal dia tidak sungguh-sungguh mau untuk belajar dewasa di sini ketika nyikapi relationship dengan kamu, itu ya. Jadi bisa ya beberapa kalian ini akhirnya seperti mungut anak yang berkumis, gitu. Apa-apa tuh dalam hubungan orientasinya hanya kepada support untuk dia, bantuan untuk dia, kasih sayang untuk dia, gitu. Dan di sini tuh dia akan pastikan kalau kamu bakalan kecewa ketika kamu mengharapkan energi yang sama seperti yang kamu lakukan dikembalikan kepada dirimu. Dia akan pastikan kekecewaan itu. Nah, di situ ya. Playing victimnya ini kuat sekali, gitu. Dia tidak mau terlibat dalam dan kemudian membangun yang baik dengan kamu, tapi juga dia tidak ikhlas, dia tidak rela kalau kamu tuh pergi ninggalin dia, seperti itu. Ketika kamu nekat ninggalin dia,
maka dia, kalau Mari lihat tadi ya, tidak akan bikin kamu tuh, tidak akan membiarkan kamu itu melenggang kangkung dengan sebegitu mudahnya keluar dari hidup dia, gitu. Ada sikap kekanak-kanakannya dia yang nampaknya pengen untuk dibenarkan, kayak gitu. Diajak serius nggak mau, ditinggalin emoh, menolak kalau ditinggalin, gitu. Diajak bertumbuh nggak mau, menolak untuk bertumbuh dengan alasan aku takut jatuh cinta, aku takut, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Jadi berhenti mengupgrade diri di sini. Dan kalau Mari lihat ini bisa, memang ini agaknya kacau juga ya untuk urusan-urusan lain dalam hidupnya dia, misalnya sisi keuangan dia, misalnya kayak gitu ya, sisi kesehatannya dia, style gaya hidupnya dia gitu ya. Ini bisa agaknya tuh berantakan gitu. Untuk beberapa ya, tapi ada juga ya ini orangnya sukses gitu ya. Ini orang sudah punya macam ragam apa ya, keberhasilan kayak gitu ya. Tapi ya tadi, begitu menyikapi urusan dengan kamu, ini dia bisa kayak ngerasa, walah berat nih, gitu. Apalagi kalau ternyata kamu ini sedang main-main dengan pasangannya orang, gitu. Kalau kamu sedang main-main dengan pasangannya orang, ya, tentu saja di sini dia tuh kelihatan tidak akan bisa meninggalkan pasangannya, gitu loh. Tetap dia mesti dengan pasangannya. Nah di sana ya, tetap dia tidak bisa melangkah terlalu jauh dengan kamu, gitu. Walaupun dia yang menduluankan, memulai koneksi ini. Nah seperti itu ya. Dan ya lagi-lagi ya, mungkin menurut dia bahwa kamu ini cukup nekat gitu ya ketika mau terkoneksi dengan dia. Nah kayak gitu ya. Cepat atau lambat kamu akan dikecewakan apabila menuntut untuk dia ini tuh bertanggung jawab secara lahir dan batin dengan kamu, ya, dengan dirinya gitu loh. Jadi kalau hanya sekadar menjalani, kamu sayang aja sama dia, ya di situ dia mau. Kamu mau mengerti, bersabar, memberi aja ke dia, ya. Nah, itu baru bisa nih hubungannya, gitu. Tapi kalau kamu mengharapkan feedback balik dari dia untuk kamu, nah di situ ya. Oke, baik. Sekarang Mari akan tarik di sini koin-koin ya. Ini koin-koinnya akan menunjukkan kepada siapa pembacaan ini disampaikan. Koin ini berisi inisialnya kamu atau inisialnya dia, zodiaknya kamu ataupun menunjukkan zodiaknya dia ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai dulu dari inisial ya. Oke. Ini dimulai dari inisial R, Ramai ada Y, Yanto ada X, X-Men, ada inisial M, Muda, ada U, Usia, ada P, Paru-paru, ada O, Obat, ada L, Lari, ada Q, Korea. Itu aja ya untuk inisial. Masuk kita ke zodiak ya. Ada zodiak Aries di sana. Ada Cancer lagi. Kemudian ada zodiak dari Libra di sini. Ada Aquarius hadir. Dan kemudian ada energi dari Gemini di sini. Oke, baik ya. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk sekarang. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.